Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'dahu. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqil haythu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhu wa khaliqin nas bi kulli hasanin. Wa qala aidan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulullah karim wa ala dzalika masyhidin. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudariku, jamaah salat Isya tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita hadir di majelis yang mubarakah di tempat yang dimuliakan Allah pada malam-malam yang senantiasa keluaran panjang sedaya rindukan dalam bulan Ramadan. Kita semua berharap berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua yang kita cintai, termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang melalui lisan beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kemudian kelak di yaumul qiyamah itu yang akan mendapatkan naunganku yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini saya kasihkan biar untuk motivasi anak-anak muda. Ada 7 golongan yang kemudian mendapatkan naunganku kata Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Dalam satu hadis qudsi itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasyabun nasa fi ibadatillah. Sebenarnya nomor 1 itu imamun adil. Bahas masalah pemimpin ini. Kalau pemimpin yang adil itu surga jaminan. Tapi kadang dalam kemudian pemimpin duwe jabatan kadang kalau apa keplecu, akeh keplecu gitu. Makanya kalau kemudian dia bukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu beladrah kabeh. Ya. Makanya kemudian rusaknya kehidupan karena pemimpinnya rusak. Makanya kemudian di hadis qudsi itu disebutkan nomor 1 sebenarnya imamun adil. Langsung kilat itu mlebu swarga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nomor 2 itu disebutkan wasyabun nasa fi ibadatillah. Pemuda yang senantiasa mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ini sesuatu yang sulit ya, Pak. Jadi kayak tadi itu pemimpin adil itu angel gitu. Tapi ini dari adil dijamin kali Gusti Allah. Sama dengan kemudian pemuda. Kalau kemudian pemuda itu di dalam kehidupannya senantiasa dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, dijamin oleh Allah mendapatkan naungan. Coba berapa banyak kemudian anak-anak kita itu yang SMP, SMA ada roto angel. Oleh karena itu mudah-mudahan anak-anak kita semua termasuk anak-anak yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian bisa menolong orang tuanya insyaallah kelak di yaumul qiyamah. Tidak hanya kelak di yaumul qiyamah, bahkan di dunia mudah-mudahan bisa memuliakan golongan bagian selanjutnya. Amin. Nah, ini kalau orang tua itu berikutnya. Jadi warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang dia atau seorang laki-laki atau ya siapapun dia yang dia itu menggantungkan qalbuhu fil masajid, menggantungkan hatinya itu di masjid. Berarti ini karena masjid itu gawe.
Jangan kata ini. Nah, mungkin Ramadan itu kayak begitu, nanti keluar dari bulan Ramadan juga kayak begitu. Ini kalau ngaji dan sebagainya, waduh gak enak. Ilim masjid itu terus ini. Ya. Mudah-mudahan kita begitulah, semakin tua kita semakin dekat dengan masjid, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada dua hal yang kemudian akan bisa memberikan pertolongan kuluran panjang sedoyo juga kelak di yaumul qiyamah. Itu ada dua hal. Yang pertama adalah Quran. Karena sabda beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'al ashabi." Ini melanjutkan kemarin usulul Quran. Tanya, bacalah oleh kalian Al-Quran, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu kelak di yaumul qiyamah akan kemudian memberikan syafaat bagi para pembaca-pembacanya. Lah ini bulan Ramadan disebut sebagai syahrul Quran, bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, gimana popularan panjang sedoyo itu membaca Al-Quran, kalau bisa kemudian agak ditingkatkan dikit. Ya muka-muka terjemahan ini, ngatakan. Syukur-syukur ada ngaji tafsir di sini. Oh itu hebat lagi. Dan kita semua berharap berdoa mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ibarat kemudian kita beli AC, beli kipas angin, beli nomor elektronik ini, itu kan wonten manual buku. Gimana mungkin? Wonten manual buku petunjuk cara penggunaan, cara perawatan agar kemudian ini bisa maksimal dan sebagainya. Ternyata menungso itu nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya diciptakan manual book. Napa manual book? Napa manual book menungso? Al-Qur'an. Lalu kan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di kapan urulan panjang itu maca manual book, ngelaksanakan manual book sebagaimana kemudian petunjuk itu mesti terawat ya, terawat dunia ini, terawat akhiratnya itu loh ya. Mudah-mudahan keluaran panjang sudah termasuk orang-orang yang demikian, sehingga kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nama syafaat kelak di yaumul qiyamah dari Al-Qur'an. Yang kedua, beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Man shalla 'alaihi sholatan sallallahu alaihi wa barang siapa yang kemudian berselawat kepada aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat atasnya atau memberikan keberkahannya 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau saja kemudian urulan panjang sedoyo berselawat kepada Rasul, itu Allah kemudian akan membalas kebaikan 10 kali. Nah ini yang kemudian banyak dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita yang senang selawatan. Tapi kudu seneng selawatan mojo nyelisih Kanjeng Nabi, mau seneng selawatan dadak gak sesuai kali ajaran Nabi, itu tidak boleh. Karena saya itu dulu pernah di daerah mana ini, di Surabaya itu, lanang wedok ya selawatan, semua itu kan wancekan, itu gede-gede arek SMP SMA. Itu buat tepat, ya perlu diluruskan. Itu anak-anak kita ya. Jadi itu tuh ganda nih, sing rapi. Mau selawatan muji Kanjeng Nabi. Lah memuji yang sebenarnya itu adalah ya kita juga bersolawat kepada beliau, terus nurut ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dua hal itulah yang kemudian telah di yaumul qiyamah. Di kapan kululan panjang sudah moco Quran, moco sholawat, insya Allah sholawat dan bacaan Al-Quran itu yang kemudian akan menolong kita. Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Jadi barang siapa yang kemudian membaca huruf-huruf dalam Al-Quran ini, maka dia setiap hurufnya itu diganjar 1 kebaikan, dilipat gandakan 10 kali kebajikan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kemudian orang yang membaca alif lam mim
itu satu huruf. Tidak, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, kalau kemudian orang baca bismillah, berapa huruf itu? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Berarti orang baca bismillahirrahmanirrahim berapa kebajikan? 190 kebajikan. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kehebatan Al-Quran. Ya Allah. Dia mau ngomong nih bulan Ramadan kan ya, kita berharap mudah-mudahan ya setiap hari kita itu sholat nopo terawih, ya mau Quran bos, sak lembar orang lebar itu mocok kata ya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita ini menjadi ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Menjadi ahlus sholat. Amin Allahumma amin. Yang terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan Allah singkat mawar ya. Dalam surah At-Tur itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan terkait dengan orang tua itu bisa menolong anaknya kelak di yaumul qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya, anaknya, putune, cucune, canggawareng, nopo sewu utek-utek, nopo sampai terus keturunan terus. Kalau seandainya kemudian itu ikut mbah-mbahnya dahulu, ikut orang tuanya, maka kelak di yaumul qiyamah akan dipertemukan mereka. Wa ma alatnahu min 'amalin min syai'. Dan kelak di yaumul qiyamah itu tidaklah kemudian Allah mengurangi pahala orang yang dia itu melakukan kebaikan. Maknanya begini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau seandainya kemudian ada orang tua itu yang sudah masuk surga pada tingkatan yang tinggi. Dalam satu riwayat itu di tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, ada orang yang dia itu sudah di surga, di tempat yang tinggi. Terus tanya, mana anakku, bojoku, bapakku, ibuku, mana itu ada? Dijawab, mereka belum sebagaimana derajatmu. Ya orang ini kemudian menyampaikan, ya Tuhanku, ya Allah, aku dulu itu melakukan amal itu untukku dan untuk mereka. Untukku dan untuk mereka. Makanya kalau saja kemudian kuluran panjang sedo itu beramal, berdoa dan sebagainya, mau kuluran panjang sedo itu juga doakan yang atas-atas, bapak, ibu, mbah dan sebagainya, ke atas, dan juga anak putu. Nggak tahu sampai di mana anak putu kita itu. Itu contoh Nabi Ibrahim jemaah. Nabi Ibrahim itu berdoa ribuan tahun yang lalu itu mendoakan sampai kemudian anak cucunya, anak keturunannya. Makanya kemudian keturunan Nabi Ibrahim itu para nabi dan rasul dan orang-orang yang mulia, termasuk beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didoakan oleh mbah-mbah nenek moyangnya berapa puluh keturunan ke atas. Nah ini pelajaran bagi kululan panjang sedunia. Jadi kalau kemudian kita berdoa, mau kululan panjang sedunia juga berdoa untuk bapak ibu sampai mbah kita sampai kemudian keturunan ya bapak kita dahulu sampai mana itu Allah alam, dan keturunan kita anak itu kita sampai kemudian ke bawah sampai berapa keturunan Allah alam. Jadi pada waktu itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kemudian orang yang masuk surga ini, bahasa kalau kita sekarang itu protes sama Allah, ya Allah saya dulu itu beramal itu untuk saya dan untuk mereka ya Allah, untuk bapak ibu saya, untuk istri, untuk anak, keturunan, putu dan sebagainya. Maka pada waktu itu kemudian mereka anak cucunya diangkat derajatnya, ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian para ulama menjelaskan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Seringkali kemudian kita itu mendengar bahwasanya anak itu yang kemudian mendoakan orang tua. Dan seolah-olah kemudian orang tua itu gak bisa nolong anaknya gitu. Padahal di dalam ayat ini menegaskan orang tua itu bisa menolong anak. Asalkan pada iman ini masih dalam satu jalur. Nek lewat jalur liya nggih gak ketemu jamaah.
Maksudnya non muslim, ya gak ketemu. Tapi kalau saya udah masih dalam satu jalur itu bisa digolek-golek, banyak gitu. Banyak kemudian di ayatnya tadi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dalam satu iman. Nah, ini berarti tugas kulolan panjang sedaya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ki monggo kulolan panjang sedaya itu, aduh aku iki apa wis tuwek rek, wayahe tobat. Mantu-mantu terus anak-anak izin nom iku rada ya nyelewo nanti wae rada angel. Ya panjenengan berusaha terus didoakan. Karena kita tidak tahu kapan kemudian dia itu tersentuh hatinya. Kadang ada anak itu yang sejak kecil itu lurus saja dia. Tapi kadang kemudian ada anak itu beliar-beliar gitu ya. Jangan rumian beliar betul. SMA, kuliah, ya. Sholatnya bolong-bolong. Tapi wonten lari terus ajeng ngoten. Masya Allah, itu luar biasa. Tapi sekalipun kemudian kalau seandainya kemudian ada anak-anak kita yang agak beliar jamaah, nggih monggo kula panjenengan sudah tetap ngelingaken, tetap ndongaaken. Itu penting. Sehingga kemudian mudah-mudahan kita itu berlomba-lomba, kita sebagai orang tua berlomba-lomba mudah-mudahan bisa nolong anak, atau mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa nolong kululan panjang sedaya, memuliakan kululan panjang sedaya dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, barokah bulan Ramadan ini nggih monggo kululan panjang sedaya senantiasa dan berbaik-baik dengan keluarga. Mudah-mudahan anak putu kululan panjang sedaya termasuk anak-anak yang senantiasa ada di jalur iman dan Islam, dan mudah-mudahan kelak di yaumul kiamat berjumpa kembali dengan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.